Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nur Hidayati dengan NPM 2175355, kelas Manajemen Informatika 2B, Matkul Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrawardi Eskom Mkom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek kedua yaitu Physical Design, lanjutan dari proyek pertama saya yaitu dengan studi kasus pemeriksaan swab antigen di puskesmas. Kemudian di sini terdapat database relasional, primary key, dan foreign key, di mana database relasional yaitu kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya, di mana item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database. Kemudian di sini terdapat entitas pasien, di mana entitas tersebut memiliki data ID pasien, nama pasien, alamat, umur, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, ID tenaga medis, dan ID pemeriksaan. Untuk menampilkan data tersebut, yaitu dengan memilih ID pasien dan nama pasien. Kemudian data yang lainnya akan muncul. Kemudian terdapat primary key, yaitu bisa disebut dengan sebuah identitas yang unik dalam sebuah tabel, berfungsi untuk merelasikan antara tabel yang ada. Pada entitas pasien, di sini ID pasien berperan menjadi primary key, karena setiap pasien memiliki ID yang berbeda. Seperti halnya yaitu nama pasien Agatha memiliki ID pasien 25001 dan nama pasien Kadek memiliki ID pasien 250002. Dan selanjutnya yaitu ada foreign key, di mana foreign key yaitu sebuah atribut atau gabungan atribut yang terdapat dalam suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan atau relasi antara dua tabel. Di mana pada entitas pasien memiliki dua foreign key yang didapatkan dari relasi antara ID pasien dan tenaga medis. Selanjutnya yaitu mengubah konseptual desain menjadi physical design, di mana physical design berisi tabel-tabel. Yang pertama yaitu terdapat entitas puskesmas yang memiliki atribut ID puskesmas, nama puskesmas, lokasi puskesmas, email puskesmas, dan nomor telepon. Di mana sebelumnya berbentuk konseptual, kemudian diimplementasikan menjadi bentuk physical design dan menjadi seperti ini. Di sini terdapat jenis kunci, opsionalitas, dan nama kolom. Di mana ID puskesmas berperan sebagai primary key, kemudian nama puskesmas, lokasi puskesmas, email puskesmas, nomor puskesmas, semuanya bersifat mandatori. Kemudian yang kedua terdapat entitas tenaga medis yang memiliki atribut ID tenaga medis, nama tenaga medis, alamat, nomor telepon, dan jam kerja. Kemudian diimplementasikan menjadi physical design sehingga menjadi seperti ini, di mana ID tenaga medis berperan sebagai primary key, kemudian ID puskesmas berperan sebagai foreign key. Dan semua nama kolom dari entitas tenaga medis bersifat mandatori. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada entitas pasien yang memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat, umur, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor telepon. Kemudian diimplementasikan menjadi physical design sehingga menjadi seperti ini, di mana ID pasien berperan sebagai primary key, kemudian ID tenaga medis berperan sebagai foreign key pertama, kemudian ID pemeriksaan berperan sebagai foreign key
kedua, dan ID KTP berperan sebagai foreign key ketiga. Dan semua nama kolom dari entitas pasien bersifat mandatori. Kemudian yang keempat yaitu terdapat entitas pemeriksaan yang memiliki atribut ID pemeriksaan, yaitu nama pasien, nomor telepon, alamat, tanggal periksa, dan KTP. Kemudian diimplementasikan menjadi physical design sehingga menjadi seperti ini, di mana ID pemeriksaan berperan sebagai primary key pertama dan KTP berperan sebagai primary key kedua. Kemudian ID pasien berperan sebagai foreign key. Dan semua nama kolom dari entitas pemeriksaan bersifat mandatori. Selanjutnya yaitu yang kelima, entitas hasil tes yang memiliki atribut ID hasil, nama pasien, jenis kelamin, tanggal hasil tes, umur, dan keterangan. Kemudian terdapat subtype negatif dengan atribut ID negatif, jenis tes, dan metode. Dan subtype positif yang memiliki atribut ID positif, jenis tes, metode, dan rujukan. Kemudian diimplementasikan menjadi physical design sehingga menjadi seperti ini, di mana ID hasil tes berperan sebagai primary key, kemudian ID tenaga medis berperan sebagai foreign key pertama, ID pemeriksaan berperan sebagai foreign key kedua, dan ID KTP berperan sebagai foreign key ketiga. Dan semua nama kolom dari entitas hasil tes bersifat mandatori. Kemudian terdapat subtype negatif yang telah diimplementasikan menjadi physical design sehingga menjadi seperti ini, di mana ID negatif berperan sebagai primary key dan ID hasil berperan sebagai foreign key. Dan semua nama kolom dari subtype negatif bersifat mandatori. Dan terdapat subtype positif yang juga telah diimplementasikan menjadi physical design, di mana ID positif berperan sebagai primary key dan ID hasil berperan sebagai foreign key. Dan semua nama kolom dari subtype positif bersifat mandatori. Berikut contoh physical design dari proyek kedua saya dengan studi kasus pemeriksaan swab antigen COVID-19 di Puskesmas. Kurang lebihnya seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kurangnya dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.